Perkenalkan, nama saya Puji Kurniawan. Saya dari jurusan Hukum semester 1 Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan membuat tugas video ilmu negara mengenai susunan negara dan bentuk pemerintahan. Susunan negara menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan dengan tidak menyinggung struktur daerah ataupun bangsa. Susunan negara terbagi menjadi dua menurut segi susunannya, yaitu yang pertama negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, dan yang kedua adalah negara federasi. Negara federasi yaitu negara yang bersusunan jamak atau lebih dari satu negara. Yang pertama saya akan membahas mengenai negara kesatuan. Negara kesatuan yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. Jadi, pemerintah pusatlah yang mengatur seluruh daerah dalam negara tersebut. Pemerintah pusatlah yang punya kuasa serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan dalam suatu negara, menetapkan kebijakan pemerintah dan melaksanakan pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah, serta di dalam maupun di luar negeri. Negara kesatuan mewujudkan kebulatan tunggal, kesatuan, dan juga berpusat pada satu, atau yang disebut dengan monosentris. Ada dua macam negara kesatuan. Yang pertama ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem ini, maka semua urusan diurus oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Contoh negara yang pernah menganut sistem ini adalah negara Jerman pada saat dipimpin oleh Hitler. Yang kedua ada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem ini, maka kepada daerah diberi kesempatan dan kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur otonomi daerah. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah negara Indonesia. Yang kedua ada bentuk negara federasi. Federasi berasal dari kata fedus yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam negara federasi atau negara serikat merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji bersatu dalam suatu ikatan politik di mana ikatan tersebut akan mewakili mereka secara keseluruhan. Jadi merupakan suatu negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat, karena yang berdaulat adalah kesatuan dari negara-negara tersebut, yaitu negara serikat atau pemerintahan federal. Jadi awalnya masing-masing negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri sekarang menjadi negara bagian dan melepaskan sebagian kekuasaannya yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Kekuasaan yang diserahkannya disebutkan satu persatu, sehingga hanya kekuasaan yang disebutkan saja yang diserahkan kepada negara serikat. Umumnya, kekuasaan yang diserahkan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan juga pos. Dengan demikian, kekuasaan yang diberikan bersifat terbatas karena kekuasaan yang asli tetap ada pada negara bagian. Negara-negara federasi tidak berdaulat dalam arti yang sesungguhnya, karena federasilah yang berdaulat. Anggota suatu federasi disebut dengan negara bagian. Bentuk negara federasi tidak dikenal pada zaman kuno maupun abad pertengahan, namun baru dikenal sekitar tahun 1787 ketika bentuk konstitusi Amerika Serikat memilih federasi sebagai bentuk pemerintahan mereka. Menurut F.C. Strong dalam bukunya Modern Political Institution, diperlukan dua syarat untuk mewujudkan suatu negara federasi. Yang pertama, harus ada perasaan nasional di antara anggota-anggota kesatuan politik yang hendak berfederasi. Yang kedua, harus ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan politik akan persatuan. Selain itu, negara federasi memiliki tiga ciri khas. Yang pertama, adanya supremasi konstitusi federasi. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan antara negara bagian dengan negara federal. Dan yang terakhir, adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara negara bagian dengan negara federal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan juga republik. Monarki yaitu kekuasaan berada di tangan raja, dan republik kekuasaan berada di tangan rakyat. Negara monarki dibagi menjadi dua, yaitu monarki absolut dan juga monarki parlementer. Monarki absolut yaitu seorang raja berkuasa penuh untuk memerintah negaranya. Contoh negara yang menganut sistem ini yaitu negara Arab Saudi. Yang kedua ada monarki parlementer. Monarki parlementer adalah sistem kerajaan di mana di dalam pemerintahannya terdapat parlemen atau dewan perwakilan rakyat.
Contoh negara yang menganut sistem ini adalah negara Inggris. Ciri negara republik yaitu diadakannya pemilihan umum untuk memilih kepala negara, sedangkan negara monarki, pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun-temurun. Kemudian saya akan membahas mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Ciri-cirinya yaitu presiden dan wakil presiden diangkat oleh rakyat dan diberhentikan oleh majelis permusyawaratan rakyat. Ciri yang kedua yaitu presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan agenda mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Ciri sistem parlementer yang pertama yaitu presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Ciri yang kedua yaitu presiden atau raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sekian presentasi saya mengenai susunan negara dan juga sistem pemerintahan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.